Permisi Bu. Ya, Oh, datang. oh iya Bu. Maaf ya, karena masih pandemi jadi nggak bisa lama. Oh iya Bu, oke Bu, oke. Aduh. Mana kabarnya? Oh baik Bu, alhamdulillah Bu. Oh, gimana duduknya? Bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Suasananya gimana ini? Nah, cukup lah Bu, dingin lah, sejuk. Kalau boleh tahu nih, dengan siapa? Oh ya, sebelumnya nama saya Bagus Hormati. Itu juga bisa panggil saya Bagus. Ya, itu aja. Dari kelas berapa? Oh, saya dari 11 IPS 2 Bu kebetulan. Oh, ya. Ibu perkenalkan ya, nama Ya. ibu ini bisa. Ya. Jadi sini Masnya ada tujuan apa ya? Oh, alhamdulillah ini saya kan ini ya Bu ya, punya permasalahan. Nah, kebetulan saya itu tanya-tanya sama teman-teman saya, sama kakak kelas saya. Ya. Katanya sih kalau punya permasalahan bisa diselesaikan atau bisa diringankan lah Bu di BK gitu lah. Benar seperti itu. Jadi, Ya, benar di sini Mas bisa menjadi tempat untuk Mas menyelesaikan masalahnya. Sebelumnya apakah pernah mendengar konseling? kebetulan belum pernah Bu sama sekali. Ya, jadi di sini saya jelaskan sedikit ya tentang konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada konselor atau ibu kepada konseling atau Mas ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya ini hanya sebagai perantara Mas untuk menyelesaikan masalah. Jadi keputusan tetap Mas sendiri yang menentukan. Oh ya Bu, ya Bu. Ya, terus saya lanjutkan ya. Di sini juga ada asas. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mas tuh tidak perlu takut menceritakan masalahnya Mas dan tidak akan bocor ke orang lain. Jadi di sini hanya kita saja yang tahu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Di asas keterbukaan ini Mas tidak perlu menahan atau memiliki batasan dalam bercerita. Jadi Mas bisa bebas bercerita apapun dan bercerita dengan sejelas-jelasnya dan seasli-aslinya dari cerita Mas. Oke. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Mas datang ke sini tidak terpaksa, jadi atas kemauan Mas sendiri. Baik, jelas Mas? Atau Oh ya ada Bu. tanggapan? Alhamdulillah jelas Bu. Ya baik, kalau Mas sudah jelas, sini Mas bisa menceritakan apa ini masalahnya. Oh ya Bu, kebetulan saya itu punya masalah di rumah karena orang tua saya itu ya itu Bu, sering berantem gitu loh Bu. Seperti itu. Bisa diceritakan lebih jelas lagi berantemnya itu seperti apa? Oh ya, ini Bu. Berantemnya itu sering berdebat gitu loh Bu. Tapi berdebatnya itu udah nggak nalar lagi Bu. Berdebatnya itu udah main fisik juga Bu. Suatu ketika itu saya mencoba melerainya. Namun saya itu malah mendapatkan kekerasan balik Bu itu seperti itu Bu. Ya seperti misal contohnya ya gini Bu. Saya kan mau melerai mereka kan berdebat kan Bu. Berdebat diselingi dengan kekerasan fisik gitu Bu. Saya kan mau melerainya. Tiba-tiba saya itu malah saya yang dimarahin, terus maksudnya mendapatkan intimidasi, mau dipukul gitu Bu. Kan secara tak langsung kan itu kan sudah mempengaruhi pikiran saya gitu kan Bu. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu sudah terjadi sejak kapan Mas? Itu sejak SD Bu. Itu yang juga membuat saya sampai saat ini tuh ketika saya ingin mengatakan sesuatu itu jadi serba takut gitu loh. Karena saya sendiri masih trauma pada orang tua saya ketika melakukan yang seperti itu, melakukan intimidasi. Kalau dipikir lagi ya Bu, bagi seorang anak kan udah gak wajar namanya kekerasan terus intimidasi kan. Kalau dipikir-pikir lagi kan anak-anak itu kan maksudnya, kalau saya pasti diposisikan anak-anak kan itu kan membutuhkan perhatian, kasih sayang, bukannya kekerasan yang seperti itu Bu. Kalau boleh Ibu tahu ini rasa takutnya Mas itu seperti apa, bisa dijelaskan? Rasa takut saya itu pas Bu ya, kayak orang tua saya itu marah gitu loh. Maksudnya posisi berantem saya melerai, tapi saya yang malah dibentak-bentak gitu. Bentak jadi itu membuat saya ini gimana gitu loh.
kalau masalah bisa diselesaikan dengan diskusi itu kenapa tidak, kenapa harus diselesaikan dengan kekerasan gitu yang seperti itu. Jadi masnya tuh sebenarnya takut ya kan mau bilang gitu karena Ya. mas kalau bilang nanti dipukul gitu. Apakah dari pengalaman mas tadi muncul suatu perasaan yang mengganggu? Oh ya Bu, sebenarnya itu ada Bu. Saya jadi apa yang jadi masalah saya saat ini itu, jadi saya itu semakin sulit gitu Bu untuk mengutarakan pendapat saya gitu Bu. Jadi seperti tertahan gitu, saya takut gitu loh Bu. Seperti apa, kalau saya katakan nanti saya itu takutnya dapat hukuman gitu Bu. Seperti itu. Apakah sebelumnya sudah pernah mencoba untuk membicarakannya? Oh sudah Bu, sudah pernah, tapi itu malah apa ya Bu, membuat saya tertekan balik gitu Bu. Di situ saya merasakan suatu hal gitu. Ceritakan tertekannya itu gimana? Oh oke, oke. Jadi ketika saya mau mencoba membicarakannya, Ya, serasa jantung saya itu berdebar, terus dada saya itu sesak gitu Bu. Jadi setiap kali penyanyian saya ucapkan itu saya tertahan di mulut saya, di dada saya. Jadi seolah-olah semua itu apa masalah saya itu banyak ingin saya luapkan, tapi saya rasa seperti tahan gitu Bu, seperti itu. ya. Jadi di sini ibu cukup mengerti lah ya perasaan Iya, Bu. masnya. Nah, sini saya mau menyimpulkan ya. Jadi masnya tuh sebenarnya mau mengungkapkan apa yang mas rasakan Iya. terkait pertengkaran orang tua mas. Iya, Bu, Mas tuh iya, Bu. ketakutan karena takut dipukul atau dimarahi begitu ya mas ya. Ya. Di sini saya akan memberikan teknik efektif. Sebelumnya saya boleh tanya Bu ya, itu teknik yang berat ya Bu, kok saya baru pertama kali ini dengar gitu. Baik, sini saya akan jelaskan ya sedikit. Jadi teknik asertif itu adalah proses yang dilakukan agar mas itu dapat meluapkan atau mengungkapkan perasaan mas yang tertahan itu tanpa memperdulikan pandangan orang lain. Gimana mas, sudah jelas atau mau tanyakan lagi? Oh sudah Bu, sudah cukup, sangat jelas ya Bu, sangat sederhana penjelasannya dari Ibu. Dari Ibu. Di dalam teknik ini pertama yaitu saya tahu ibu ini ingin tahu bagaimana sih mas tuh membicarakannya kepada orang tua mas ketika situasinya itu terjadi lagi pada mas. Oh ya Bu, ya Bu, baik, 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 baik. Mana mas Hewan? Ini langsung ya Bu ya, ini langsung. Ya. Oke, oke. Jadi yang ingin saya katakan ya Bu, sudah stop, jangan jangan bertikai lagi. Kita ini keluarga, kita nggak perlu yang namanya main pukul gitu, main kasar. Udah diskusi aja dulu. Diskusi itu bisa membantu dengan saling speak up. Kita itu bisa saling bertukar pikiran, bagaimana yang seharusnya, bagaimana yang tidak seharusnya. Jadi jawaban yang tidak memberatkan atau tidak berpihak ke si A atau si B atau si ke ayah atau ke ibu. Oke kan? Baik, kan mas sudah tahu ya kan apa yang ingin diungkapkan. Iya. Jadi saya ingin mas sekarang membayangkan jika situasi itu terjadi lagi dan mas bisa membicarakannya. Baik Bu, baik Bu. Oke, stop yang namanya kekerasan. Jangan lagi kekerasan. Semuanya itu gak akan menimbulkan jawaban. Lebih baik diskusikan. Jangan mengikuti kata-kata emosi, jangan kata-kata yang marah. Gunakan nalar, gunakan logika. Apa efeknya, apa positif negatifnya. Positifnya mungkin dari ayah dan ibu, mungkin akan memenangkan suatu perdebatan. Mungkin negatifnya itu sangat besar. Contohnya bagi saya sendiri juga karena trauma ini tadi tidak mampu mengatakan apa yang seharusnya ingin saya katakan, tidak mampu untuk mengatakan apa yang sejujurnya saya sangat pikirkan dan saya rasakan. Semuanya seolah tertahan dan terpupuk hingga saya lelah gitu loh, lelah dan nggak mampu lagi. Tapi dalam pikiran saya ingin mengutarakan tadi, mengucapkan semuanya. Baik, saya sudah cukup bagus nih mas dalam mengungkapkannya. Nah, saya minta agar
hal itu tuh terus berulang ya kan dilakukannya, Oh, dan iya, Bu. terus menjadi kebiasaan. Akhirnya itu tidak takut lagi, karena mengungkapkan pendapat itu juga perlu, kan itu juga haknya Mas kan ya. Iya, Bu. Nah itu setelah selesai Mas bisa mengungkapkan itu, Mas juga dapat memberikan reward kepada diri Mas sendiri. Oh, iya, Bu. Berkata bahwa Mas tuh hebat karena Mas lakukan. Aku hebat, aku hebat, aku hebat. Ibu. Ya, terus kan ya, Iya, Bu. itu dilakukan terus ya Mas. Oke, Bu, oke, Bu. Ini saya menyimpulkan Mas sudah cukup bagus ya kan dalam mengungkapkannya itu. Oke, sebelumnya begini, Bu. Mau nggak Bu, ini kalau menyangkalnya atau menyetopnya? Ini kalau saya boleh tanya, kalau misalnya saya lakukan ini di rumah, apa ada persyaratan tertentu gitu, Bu, untuk melakukan konseling ini sendiri? Jadi Masnya itu dapat melakukan ini kan pasti saat kejadian itu terjadi ya Oh, kan? iya. Mungkin ya bisa latihan juga di kaca gimana. Oh, iya, Bu, iya, Bu. ngomongnya gitu Mas. Dan ditanyakan lagi. Saya kira sudah, Bu, cukup, Bu. Sudah sangat jelas semua gitu, Bu. Ya baik. Seperti itu. Jadi ibu pikir sudah ya kan ya. Oh, iya, Bu, Sudah iya, Bu. selesai. Jadi ibu ingin mengakhiri proses Oh, iya, Bu. konseling ini. Mungkin kita akan mengadakan sesi lanjutan ya kan. Oh, iya, Bu, Melakukan iya, Bu. Baik, evaluasi baik, apakah Masnya ini sudah bisa melakukannya atau belum. Oh, iya, Bu, baik, baik. Baik, kita akhiri ya Mas ya. Oh, iya, Bu, baik, baik, baik. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya saya sudah dibantu bagaimana cara mengatasi saya punya permasalahan dalam mengungkapkan pendapat saya yang selalu terpendam. Saya ingin mengutarakan itu gak mampu gitu, Bu. Saya selalu memendamnya gitu. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Ya sama-sama Mas. Oh, Jadi iya, Bu. kalau misalnya ada apa-apa ya segera datang ke sini lagi. Oh, iya, Bu. Baik, melakukan baik, baik, sesi baik. lagi Iya, gitu, Bu. Mas. Baik Mas. Oke, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama. Oh.